Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan Ketua kelas Mas Tretra untuk memimpin berdoa. Baik Pak Guru. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Tetra. Untuk selanjutnya, Bapak di sini akan mengecek kehadiran anak-anakku. Saya mulai dari Mbak Sefti. Hadir Mbak Sefti? Hadir Pak Guru. Jelek ya Pak Guru. Oke, Mbak Duyani? Hadir Pak. Hadir, alhamdulillah. Mbak Beni? Tidak hadir nggih? Mbak Beni tidak hadir. Beni lagi sakit Pak. Oke, mudah-mudahan sakitnya Mbak Beni semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Amin. Kita doakan semoga bisa cepat bergabung kembali untuk belajar bersama kita di sini. Untuk anak-anakku, sekarang kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Sudah 2 tahun kita hidup di masa COVID ini. Untuk itu kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, gitu. Protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo yang semangat. Terima kasih anak-anak. Berkaitan dengan materi. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks eksplanasi. Kemudian hari ini kita akan belajar mengeksplor tentang teks eksplanasi. Yang pertama, menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Yang kedua adalah keberagaman ekonomi di masyarakat. Ini adalah tujuan yang akan kita capai hari ini. Anak-anakku harus sudah bisa memerinci informasi penting teks eksplanasi yang benar. Yang kedua, anak-anakku di sini dapat merangkaikan kembali informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca menggunakan kalimat sendiri. Kemudian menggambarkannya dalam bentuk visual dengan tepat. Yang ketiga, menguraikan keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat dengan benar. Selanjutnya, anak-anakku di sini bisa menyebutkan penyebab yang mempengaruhi keberagaman ekonomi di masyarakat dengan benar. Selanjutnya, mengaitkan keberagaman pendidikan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki dengan keberagaman ekonomi secara tepat. Yang keenam ini, anak-anakku harus sudah bisa merumuskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi, serta merangkaikan rencana yang akan dilakukan untuk menghadapi era globalisasi dengan benar. Itu tujuan belajar kita di hari ini. Kita akan melakukan senam penguin dulu. Tekan bersama agar lebih segar. Kalau sudah seger begini, kita lanjutkan untuk pelajaran. Kemarin kita sudah belajar anak-anakku tentang teks eksplanasi. Nah, ini Bapak Guru di sini mengulang pelajaran yang kemarin, karena kemarin sudah bisa, anak-anakku sudah bisa menunjukkan pengertian dari teks eksplanasi. Kemudian, bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi? Nah, ini materi kita pada hari ini anak-anakku. Bisa dicermati ya. Langkah menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah apa? Membaca teks dengan seksama. Langkah yang kedua, pahamilah makna kalimat yang ada pada teks eksplanasi.
Yang ketiga adalah menemukan gagasan pokok tiap paragraf. Selanjutnya, yang keempat, nandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Contoh paragraf teks eksplanasi. Paragraf 1, 2, dan 3. Ada berapa jumlah paragrafnya? Ada? Tiga, Pak. Tiga. Ada 3. Kemudian kita coba menemukan gagasan pokok dalam tiap paragrafnya. Paragraf 1. Ada yang bisa membacakan paragraf 1? Mbak Sefti? Iya, Pak Guru. Ya. Gagasan pokoknya adalah globalisasi sering terjadi seiring dengan perkembangan zaman, Pak Guru. Oh, begitu ya. Globalisasi terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Wah, bagus sekali. Paragraf kedua, ada yang mau mencoba untuk menemukan gagasan pokok? Ayo Pak Guru. Mbak Rusti, nah, Ya, silakan. ya coba ya Pak. Globalisasi berkembang dengan cepat karena adanya kemajuan infrastruktur di bidang transportasi dan telekomunikasi. Wah, berarti sudah belajar tadi malam ini Mbak Rustiana. Paragraf 3, siapa yang ingin mencoba? Ya, silakan. Saya ya Pak. Ya, ya. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi Pak. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Kata kuncinya adalah dampak positif dan dampak negatif. Seperti yang ditanyakan tadi oleh Bu Sulastri. Okay. Oh, Mbak Duyani. Ya, Bu Duyani ini Bu Duyani. Nah, dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Nah, dari sini anak-anakku sudah bisa menemukan gagasan pokok. Dari gagasan pokok ini, kita sudah bisa menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, kita lihat slide selanjutnya. Dari gagasan pokok tadi, informasi penting tadi itu coba kita rangkaikan menggunakan kalimat sendiri. Siapa yang bisa? Nah, ini sudah muncul. Globalisasi terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Globalisasi berlangsung sangat cepat karena didukung kemajuan infrastruktur di bidang transportasi dan telekomunikasi. Globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan. Nanti kalau di LKPD ada tugas yang sama seperti ini, cuma berbeda soal, berbeda materi, anak-anak bisa ya mengerjakannya. Iya, Pak Guru. Bisa. Dari informasi penting ini, kita bisa membuat gambar atau bentuk visual. Bentuk visual itu apa? Bentuk visual itu adalah gambar, anak-anakku. Gambarnya bisa seperti ini. Atau silahkan anak-anakku berkreasi menggambar yang lain. Dan gambarnya itu harus mencerminkan informasi penting yang ada pada teks eksplanasi. Masih di era globalisasi ya anak-anakku. Di era globalisasi ini kita dapat memperoleh barang dari dalam dan luar negeri dengan mudah. Masyarakat di sini bisa memilih barang sesuai dengan keperluannya. Yang disebutkan tadi, oh perlu masker, waduh kita harus beli masker. Namun juga harus disesuaikan dengan tingkat ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, anak-anakku, disebut dengan keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi di masyarakat itu karena disebabkan adanya keberagaman profesi. Nah, ini gambar apa? Pasar. Pasar. Di pasar ada siapa itu? Penjual. Ada pedagang di pasar. Kemudian gambar yang selanjutnya ada Petani, Pak. Ada petani, keberagaman ekonomi tadi. Ada keberagaman profesi,
Keberagaman profesi tadi seperti ada supir, ada guru, ada petani, ada pedagang, ada karyawan, itu juga menyebabkan adanya keberagaman pendapatan. Pendapatan seorang supir tidak sama dengan pendapatan seorang guru. Nah, selanjutnya, keberagaman pendapatan tadi menyebabkan keberagaman kesejahteraan. Keberagaman kesejahteraan juga akan menyebabkan keberagaman kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang penyebab keberagaman ekonomi. Yang pertama adalah perbedaan pendidikan anak-anak. Kita harus memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Karena apa? Kita berasumsi bahwa dengan pendidikan setinggi-tingginya, kita akan dapat dengan gampang untuk memperoleh pekerjaan. Yang kedua, apa sih penyebab keberagaman ekonomi itu? Adanya perbedaan keterampilan. Selanjutnya, adanya perbedaan sikap. Jadi penyebab keberagaman ekonomi yang ketiga itu adalah adanya perbedaan sikap. Sikap yang seperti apa? Kita harus semangat, kita harus bekerja keras, kita harus gigih, ya seperti itu mungkin. Nah, selanjutnya bagaimana anak-anak untuk menyikapi keberagaman ekonomi di masyarakat? Yang pertama adalah saling menghargai. Kita tidak boleh karena merasa mampu terus sombong, tidak boleh ya. Yang kedua adalah jangan bersikap sombong kepada memiliki yang bantulah orang yang membutuhkan. Jadi kita harus membantu orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, jangan malu dan iri dengan kemampuan orang lain. Teruslah berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri. Betul, tadi untuk meningkatkan kemampuan diri kita harus belajar dengan giat mulai saat ini anak-anakku. Nah, ada tugas, nanti silahkan di-download LKPD-nya, kemudian diunggah melalui link yang Pak Guru berikan. Nanti link ini akan saya masukkan di chat di bawah. Anak-anakku bisa mendownload dan menguploadnya di link tersebut. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak, kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, jangan sombong anak-anakku, bantulah mereka yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih banyak kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Kita harus melakukan tindakan seperti apa? Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Kita harus meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan menerapkan sikap kerja keras, pantang menyerah agar kita bisa meraih sukses di bidang ekonomi. Anak-anakku bisa dipahami ya, untuk kesimpulan ini bisa dijadikan motivasi untuk kalian untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan memupuk sikap kerja keras, pantang menyerah agar kita sukses di bidang ekonomi. Gambar evaluasi dikerjakan di Google Form. Linknya dapat dilihat pada Google Classroom. Materi selanjutnya besok kita masih akan bertemu lagi dalam materi kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam kebudayaan. Saya kira itu pelajaran kita hari ini anak-anakku. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan menjadikan kita lebih siap untuk berkompetisi di abad 21. Sekarang saya mohon bantuan kepada mbak-mbaknya ini untuk memimpin berdoa. Silakan. Ya, Duduk. Oh ya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.